Halo teman-teman santuy, kita balik lagi dong dalam rekap kisah Rasi Terbang Terbaru 2022. Pada bagian ini ada beberapa petunjuk ending ataupun petunjuk plot twist yang ditanamkan lewat beberapa adegan maupun lewat dialog cerita yang ada. Petunjuknya di mana saya nggak akan kasih tahu agar tidak spoiler, tapi kalau teman-teman menyimak alurnya harusnya bisa menebak-nebak petunjuk tersebut. Mengaku dia adalah murid dari mendiang ketua sekte Wei Tuo dan juga mengerti teori bela diri dari sekte tersebut, Yan Ceyi pun diajak bertarung ketiga saudara seperguruan ini. Murid ketiga, murid kedua, murid pertama, semuanya dikalahkan oleh Yan Ceyi yang menggunakan seni bela diri sekte Wei Tuo. Tak terima adanya orang asing yang tiba-tiba muncul begitu saja dan ingin berebut posisi ketua, paman guru yang bernama Liu Hechen menguji pengetahuan Ceyi. Liu Hechen mengatakan dia dari dulu malas dan tidak berniat untuk menjadi ketua perguruan. Jika dia memang menginginkannya, 30 tahun yang lalu dia sudah bisa menjadi pemimpin. Namun Liu Hechen ingin menguji kebenaran apakah Yan Ceyi adalah benar-benar murid dari mendiang adiknya. Mereka pun bertarung dengan berpijak di atas mangkok-mangkok. Apabila mangkok itu pecah ataupun kaki mereka turun dari mangkok tersebut, maka orang tersebut dinyatakan kalah. Duel sengit itu dikomentari oleh ketiga murid yang meyakini Ceyi yang cepat lambat akan kalah dari paman mereka. Meski demikian, tidak ada tanda-tanda Liu Hechen bisa mengungguli Ceyi yang bertarung dengan sangat cantik. Setelah pertukaran jurus yang cukup panjang, Ceyi memperlihatkan batu giok yang dulunya diberikan ketua kepadanya, dan Liu Hechen pun mengalah darinya, menyambutnya sebagai ketua baru sekte Wei Tuo. Liu Hechen mengatakan dulunya adiknya mendiang ketua pernah memberitahukan telah menerima seorang murid berbakat yang dimana murid itu diberikan sebuah giok kesayangannya. Sekarang akhirnya dia pun tahu kalau murid yang dimaksud adalah Yan Ceyi. Saat Ceyi tampak ragu untuk menerima jabatan itu karena yang dia inginkan hanyalah menolong Hu Fei, Liu Hechen berbisik padanya untuk segera menerima posisi itu terlebih dahulu. Sementara itu, sejak mendapatkan kabar kematian Miao Renfeng, hubungan antara Nan Lan dan Tian Quinong semakin dekat seiring berjalannya waktu. Benih-benih cinta yang tumbuh subur di antara mereka ini dikagetkan dengan kepulangan Miao Renfeng. Membawa istrinya pulang ke rumah, Miao Renfeng yang karakternya selalu sulit untuk mengekspresikan perasaannya ini tidak mempertanyakan apapun kepada Nan Lan. Dalam satu kesempatan lainnya, Nan Lan mengungkapkan isi hatinya selama ini mengenai kecemasannya terhadap Miao Renfeng yang masih belum bisa move on atas kematian Hu Yitao. Dia mengatakan kasus tersebut telah berlalu selama 18 tahun, tapi Miao Renfeng masih saja ingin mencari tahu kebenaran di balik kematian itu. Nan Lan merasa khawatir dengan keselamatan Miao Renfeng di setiap kali Miao Renfeng terjun ke dunia persilatan untuk menyelidiki kasus tersebut. Di lain sisi, paman guru Liu Hechen menceritakan kepada Ceyi tentang ketiga keponakan muridnya yang kurang berguna. Ponakan pertama dan ponakan kedua moralnya kurang baik, sedangkan ponakan ketiga kungfunya masih kurang. Maka itu dia meminta Ceyi menjabat posisi ketua sekte untuk sementara waktu meskipun Ceyi tidak menginginkannya. Dia meyakinkan dan meminta tolong Ceyi setelah kungfu ponakan ketiganya meningkat dalam beberapa tahun ke depan, maka Ceyi bisa mundur dari jabatan ketua. Sang Pao Chen dan Tuan He kemudian menemui Ceyi dan menyerahkan undangan turnamen bela diri yang diselenggarakan oleh kerajaan. Undangan itu bukan hanya ditolak oleh Liu Hechen, tapi Ceyi juga meminta kedua orang ini untuk mengembalikan dua pusaka milik sekte Wei Tuo yang mereka terima dari murid pertama dan murid kedua sebelumnya. Lalu kedua orang ini pun diusir pergi oleh ketua perguruan baru. Di istana, Fu Kang'an memberitahukan kesulitannya untuk membuat para perguruan silat menerima undangan turnamen. Dia menduga banyak perguruan yang enggan berpartisipasi dikarenakan banyak dari mereka yang berasosiasi dengan perkumpulan Honghua. Kaisar Qianlong mengingatkannya, selain membuat para pesilat saling berantem, tujuan utama dari turnamen ini adalah untuk merekrut pesilat-pesilat agar bekerja kepada kerajaan. Tian Quinong sementara itu melakukan perjalanan ke rumah Miao Renfeng. Tangan kanannya tahu memperingati tuannya yang kemungkinan bakalan dibunuh oleh Miao Renfeng karena telah mendekati Nan Lan. Tian Quinong pun memarahi Tao karena Taulah yang menyebarkan kabar tidak benar soal kematian Miao Renfeng sebelumnya.
Tao membela dirinya, menyatakan alasannya berbohong saat itu adalah karena tuannya yang naksir kepada Nanlan. Tiba di sana, Tian Quinong dibuat panik oleh Nanlan yang memberitahukannya bayinya yang tengah demam, sementara Miao Renfeng sedang tidak ada di rumah. Melihat Tian Quinong yang begitu perhatian dan menyayangi putrinya, Nanlan pun semakin tersentuh atas kebaikan Tian Quinong selama ini. Kedatangan Tian Quinong rupanya hanya untuk mengantarkan barang-barang Nanlan yang tertinggal di kediaman Naga Langit. Nanlan meminta agar Tian Quinong tidak mencarinya lagi dan melupakan apa yang telah terjadi pada mereka selama ini. Namun saat Tian Quinong hendak beranjak pergi, tiba-tiba saja Roland kecil memanggil ayah dan membuatnya berbalik badan. 他叫你爹，你敢答应吗？ Membaca surat perpisahan dari Nanlan yang meninggalkannya, Miao Renfeng segera bergegas memacu kudanya untuk mengejar. Tian Quinong yang terkejar pun turun dari kereta kudanya untuk menemui Miao Renfeng yang hanya terdiam dan mengacungkan pedangnya. Tak mampu menjelaskan permasalahan perasaan yang rumit ini, Tian Quinong memasrahkan nyawanya untuk diambil Miao Renfeng yang bersiap menusuknya ini. Tapi Nanlan yang maju pun menumpahkan perasaan terpendamnya selama ini. Intinya Nanlan merasa Miao Renfeng lebih mementingkan teman dan dunia persilatan ketimbang dirinya. Meski Miao Renfeng pernah menyelamatkan nyawanya dan dia pernah berjanji untuk memberikan seluruh hidupnya, namun dia tidak ingin lagi menjalani kehidupannya yang penuh dengan ketakutan. Dia tidak ingin kembali bersama Miao Renfeng yang mengajaknya pulang. Kaki Hu Fei pada akhirnya mendapatkan pengobatan dengan obat pusaka Sekte Wei Tuo. Setelah mengoleskan krim embun giok bunga wiku, Liu Hechen meyakinkan Cui kalau Hu Fei akan pulih seperti sedia kala. Sementara itu, Miao Renfeng ternyata mengikuti Nanlan hingga tiba ke kediaman Tian Quinong. Tao maupun murid-murid Naga Langit yang panik mencoba untuk menghentikan Miao Renfeng yang tidak mencabut pedangnya berjalan masuk ke dalam. Di hadapan Nanlan, Miao Renfeng berjanji dia yang tidak akan mengganggunya lagi. Dia hanya mengambil putrinya Roland dan berlalu pergi dari sana, membuat Nanlan hanya bisa menangis histeris atas putrinya yang direnggut darinya. Hu Fei yang tersadar melihat Cui yang tertidur di samping ranjangnya. Dia sempat menggombali Cui yang terlihat seperti kucing cantik saat tertidur, tapi begitu terbangun Cui sudah bagaikan harimau yang galak. Rayuan Hu Fei ini terhenti oleh Liu Hechen yang tak tahu menahu masuk ke sana. Rasa malu, Cui pun pamit ke belakang untuk menyiapkan bubur. Sementara Liu Hechen menceritakan betapa besarnya pengorbanan Cui yang membawa Hu Fei naik ke puncak gunung Wei Tuo ini. Bagaimana Cui yang mendaki 9.999 anak tangga sambil menyeret Hu Fei hingga lutut dan siku Cui terluka semua. Cui yang kembali memberikan buburnya, Hu Fei bisa merasakan meskipun terkesan judes dan dingin, namun gadis itu sangatlah perhatian kepadanya. Di lain sisi, Tao memberitahukan sang ketua mengenai turnamen bela diri yang diadakan kerajaan. Sampai sekarang Sekte Naga Langit mereka belum juga mendapatkan undangan. Tian Quinong mencurigai alasan mereka tidak diundang karena mereka adalah bagian dari keturunannya 4 pengabdi setia Raja Chuang. Nah, di sini ada sebuah benang merah teman-teman santuy sekalian. Kalau teman-teman melihat rekap pendekar pedang ular emas di channel ini, Li Zhecheng yang berjuluk Raja Chuang adalah pemimpin pemberontakan pada era dinasti Ming. Meski memberontak pada Kaisar Chongzhen, Li Zhecheng tetaplah seorang loyalis dinasti Ming. Yang mau ditumbangkan Li Zhecheng pada masa itu adalah kaisarnya dan bukan dinastinya. Dan kalau teman-teman melihat rekap Pangeran Menjangan, siapapun yang berhubungan dengan loyalis Ming pastilah dipandang sebagai ancaman bagi kerajaan Qing. Nah, pada era pendekar pedang ular emas, Li Zhecheng memiliki 4 pengabdi setia yang bermarga Hu, Miao, Fan, dan Tian. Jadi boleh dibilang leluhurnya Hu Yitao, leluhurnya Miao Renfeng, dan juga leluhurnya Tian Quinong pastilah pernah berjuang bersama Yan Chengzhe, si pendekar pedang ular emas. Karena tidak mendapatkan undangan, Tian Quinong yang mengharapkan bisa membuat koneksi yang kuat dengan orang kerajaan memutuskan untuk pergi ke ibu kota supaya bisa bertemu dengan Fu Kang'an. Nanlan di kala itu meminta Tian Quinong untuk melakukan bazar amal yang digelar di depan kediaman mereka. Penduduk-penduduk yang datang banyak yang berterima kasih kepada Nanlan atas acara amal tersebut. Di sana Nanlan melihat seorang anak kecil yang memiliki luka di lengan dan setelah diperiksakan ke tabib, anak itu didiagnosa patah tulang. Nanlan pun memberikan sejumlah uang pada si ayah agar anak itu bisa dibelikan obat.
Setelahnya, Tian Guinong yang melihat istrinya yang tampak kurang sehat memanggil tabib untuk melakukan pemeriksaan. Tabib itu memberikan ucapan selamat, menyatakan Nan Lan yang telah hamil. Tian Guinong pun tampak sangat berbahagia. Sayangnya keesokannya, Tian Guinong harus segera berangkat ke ibu kota. Dia meminta maaf harus meninggalkan Nan Lan selama beberapa hari dan berpesan agar Nan Lan banyak beristirahat. Lepas kepergian suami barunya, tampak Nan Lan yang kesehariannya merindukan putrinya Roland. Sementara itu, Hu Fei yang mulai pulih dari patah tulangnya pergi ke depan gerbang untuk memeriksa anak tangga yang didaki Yan Zheyi saat membawanya ke sini. Dia merasa sedih dan sakit atas pengorbanan yang Zheyi berikan kepadanya. Kebetulan saat Zheyi ketemu dengannya di sana, Hu Fei yang cemas menanyakan lutut Zheyi dan mengucapkan terima kasihnya. Zheyi meminta Hu Fei agar kelak mendengarkan semua perkataannya sebagai balasan atas apa yang telah dia lakukan. Tak disangka-sangka seketika itu juga terjadi kebakaran di kebun budidaya bunga wiku. Paman Liu Hechen sangat syok ketika diberitahukan kalau keponakan keduanya yang telah membakar kebun tersebut dan kabur dari sekte ini. Tampak Zheyi yang bersedia atas terbakar habisnya semua bunga wiku itu, sebab untuk membuat krim embun giok yang bisa mengatasi patah tulang pada kaki Hu Fei haruslah menggunakan ekstrak bunga wiku. Hu Fei yang mencoba menghiburnya mengatakan tak apa kalau kakinya menjadi cacat, tapi hal ini justru membuat Zheyi menjadi marah. Malamnya, Zheyi mencoba memeriksa kebun yang terbakar itu, berharap bisa menemukan bunga wiku yang tersisa. Liu Hechen yang datang ke sana lalu menghiburnya dengan sebuah cerita Buddhis, di mana ajaran Buddhisme adalah landasan filosofi sekte Tianshan maupun sekte Weituo. Setelah Zheyi berpasrah dan bisa menerima kenyataan pahit itu, secara ajaib murid ketiga menemukan satu pot bunga wiku tersisa yang telah sejak lama ada di kamar mendiang gurunya. Liu Hechen memberitahukan jam mekar bunga itu. Lalu Zheyi yang begitu terobsesi untuk menyembuhkan kaki Hu Fei pun berdiam di sana seorang diri untuk menunggu bunga tersebut mekar. Dia berdoa semalaman dan teringat dengan pesan gurunya padanya sebelumnya. Dalam kilas balik, Zheyi berjanji pada gurunya bahwa setelah kaki Hu Fei sembuh, dia akan menyerahkan diri dan melayani Buddha dengan sepenuh hati. Setelah menunggu semalaman, pada akhirnya bunga wiku itu pun mekar dan siap diekstrak untuk memulihkan kaki Hu Fei. Pada lain sisi, Tian Guinong yang tiba ke ibu kota mencoba untuk mengentertain para pejabat di sana agar bisa mendapatkan koneksi untuk bertemu dengan Fu Kang'an. Usahanya itu berhasil membuatnya bertemu dengan Fu Kang'an yang tidak terlalu memandang dirinya. Malah Fu Kang'an lebih tertarik untuk merekrut Miao Renfeng bekerja kepadanya. Tian Guinong pun diberikan misi agar membujuk Miao Renfeng bekerja kepada Fu Kang'an. Sementara itu, Hu Fei yang boleh dikatakan sudah hampir sembuh bersama dengan Zheyi, keduanya pun pamit untuk meninggalkan perguruan Weituo. Untuk berbalas jasa, Hu Fei memaksa untuk menggendong Zheyi menuruni anak tangga. Dalam perjalanan mereka lebih lanjut, Hu Fei yang iseng tiba-tiba saja dapatin ide untuk modusin Zheyi. Kakinya sebenarnya sudah sepenuhnya sembuh, namun dia masih berpura-pura menggunakan tongkat penyangga, memodusin Zheyi untuk memapanya di sepanjang perjalanan. Di tempat lain, Feng Tianan masih hidup dalam pelariannya bersama putranya yang manja. Mengaku tak kuat berjalan lagi, Feng Yiming yang sangat disayang itu bahkan digendong oleh ayahnya. Tak jauh dari sana, tiba-tiba kedua orang ini dicegat oleh para perampok gunung yang menodongkan senjata. Namun saat kepala perampok yang bernama Liu Zekuo ini membuka penutup wajahnya, Feng Tianan pun tertawa kegirangan karena bertemu kembali dengan kawan lamanya. Kenakalan Hu Fei semakin menjadi-jadi di dalam setiap kesempatan. Sepanjang perjalanan dia selalu mencari-cari kesempatan agar meminta Zheyi untuk memijati kakinya yang katanya masih sakit. Kala itu Zheyi teringat pada percakapannya dengan sang guru mengenai turnamen bela diri yang digelar oleh kerajaan. Mereka tahu kalau kerajaan memiliki agenda agar para pesilat saling membunuh, di mana Zheyi pun mengatakan kepada gurunya dia memiliki rencana untuk menggagalkan berjalannya turnamen tersebut. Dalam momen itu, baik Zheyi maupun Hu Fei tidak tahu kalau mereka tengah diawasi oleh seorang pejabat kerajaan yang bernama Cui. Sesampainya di kota dan tiba di penginapan,
Hu Fei sangat senang ketika mendengar dari bos penginapan yang memberitahukan hanya ada satu kamar yang tersisa. Dia meneruskan aktingnya untuk pergi mencari penginapan lain yang memiliki 2 kamar, namun Cei yang tertipu merasa iba dan setuju untuk mengambil 1 kamar yang tersisa di penginapan ini. Dalam kamar saat merawat kaki Hu Fei, Cei sempat marah dengan candaan Hu Fei. Hu Fei bilang Cei yang suka marah-marah ini nantinya bakalan susah menikah. Lalu Cei pun menimpali kalau dia yang tidak ingin menikah, membuat Hu Fei pun bertanya, apakah Cei yang tidak mau menikah ini ingin menjadi biksuni? Hu Fei merasa bila Cei berkepala botak, maka Cei akan menjadi seorang biksuni yang sangat cantik. Hal ini pun membuat Cei benar-benar marah padanya dan mencuekinya sambil berlalu dari sana. Hu Fei pun mengejarnya di sepanjang jalan untuk meminta maaf, di mana kali ini bukan hanya Cui yang mengintai mereka, tapi Tuan He dan Sang Pao Chen juga mengintai dari kejauhan. Tuan He memberitahukan, rekan mereka Cui adalah seorang ahli kalajengking yang bisa mencelakai Hu Fei maupun Cui dari kejauhan. Tuan He juga bilang kalajengking yang dipelihara Cui ini berkali-kali jauh lebih berbisa daripada kalajengking biasa. Masuk ke dalam sebuah toko, Hu Fei yang melihat sepotong kain dikagetkan oleh beberapa ekor kalajengking yang ada di sana. Dia memperingati Cui dan malah tangannya yang tersengat oleh seekor kalajengking. Cui yang jeli ini sempat melihat Cui yang panik dan segera tahu kalau mereka dicelakai oleh orang itu. Walau tangannya bengkak, beruntungnya Hu Fei memiliki kekuatan tenaga dalam yang cukup tinggi sehingga bisa kalajengking itu tidak terlalu mempengaruhinya dan sanggup dia keluarkan dengan mengerahkan neikongnya. Sementara itu di tempat lain, Feng Tianan dan putranya dibawa ke base-nya Liu Zhekuo dan dijamu di sana. Untuk berterima kasih, Feng Tianan pun memberikan 1 peti besar tel perak untuk dibagi-bagikan kepada para pengikut Liu Zhekuo. Putranya pun bertanya kenapa ayahnya harus sampai seloyal ini, padahal sisa harta mereka sudah tidak begitu banyak. Sang ayah menjelaskan duit yang dibagikan bisa dicari kembali, tetapi gengsinya sebagai pemimpin haruslah dia jaga. Terlebih lagi, Liu Zhekuo adalah orang yang sangat setia kepadanya. Selesai mengambil jatah mereka masing-masing, semua pengikut Liu Zhekuo tentunya sangat senang dan sangat berterima kasih atas hadiah tersebut. Lalu Feng Tianan pun dijamu dengan seorang wanita penari seksi. Berpesta hingga mabuk, Feng Tianan dalam tidurnya memimpikan Hu Fei dan Yan Cui yang mau membunuhnya. Kaget dan terbangun dari mimpi buruk itu, dia mencekik wanita penari yang menemaninya tidur, hingga wanita itu lemas dan tak menyadarkan diri. Saat disadari oleh putranya dan Liu Zhekuo, Feng Tianan yang masih dalam ketakutannya mengajak Liu Zhekuo untuk ikut bersamanya meninggalkan tempat ini. Untuk menyelidiki siapa yang mencoba mencelakai mereka, Cui pergi seorang diri lantaran Cui mengira kaki Hu Fei masihlah belum sembuh. Dengan peringan tubuhnya, Cui berhasil melokalisir keberadaan Cui, Sang Pao Chen, dan juga Tuan He. Dia dikagetkan oleh Hu Fei yang tiba-tiba menyusulnya di sana. Mendengarkan rencana ketiga orang itu yang ingin membius mereka berdua, Hu Fei dan Cui pun memiliki rencana untuk memberikan mereka pelajaran, di mana kita akan melanjutkan ceritanya pada video bagian berikutnya ya teman-teman santuy sekalian. Jangan lupa like video ini, thank you dan bye-bye.